Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat malam teman-teman obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah hadir pada undangan agenda obrolan pemuda pada bulan hari ini, yaitu edisi bulan Oktober 2024. Insya Allah kita akan mengulas topik yang hangat-hangatnya nih. Maka pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, saya Nasrul Haji Pratomo, kemudian didampingi oleh akademik host kita, Bang Diantara, Uda Diantara, kemudian pemantik kita, salah seorang pengusaha pejuang. Kami manggilnya apa ini? Bang, Pak, oh Bang ya, Masya Allah. Ya, hadir pada malam hari ini pemantik kita, Bang Arif Dedi. Ya, beliau ini salah seorang pengusaha Muslim yang concern terhadap isu-isu pembebasan Palestina juga. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad SAW, bulan kelahirannya manusia paling mulia di muka bumi ini, manusia yang membawa risalah kebenaran, manusia yang hidupnya hanya memikirkan umatnya, dan manusia yang telah mampu dengan sangat lengkap mengajak kita dari kegelapan minad dulumati ilan nur menuju cahaya yang terang benderang, yakni dengan ajaran risalah Islam. Maka tak henti-hentinya mari kita bersolat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita coba untuk mengangkat tema yang lumayan hits ya, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, Presiden terpilih dan yang sudah dilantik, yakni Bapak Prabowo Subianto, dalam pidato pelantikannya di gedung DPR MPR RI Senayan, beliau mengatakan bahwa Indonesia akan berupaya penuh untuk berjuang kemerdekaan Palestina, dan dengan prinsip hubungan internasional Indonesia itu bebas aktif, maka Indonesia akan mendorong pada tataran Dewan Keamanan PBB untuk mengupayakan adanya resolusi antara Palestina dengan Israel dan memberikan kemerdekaan kepada Israel. Namun jauh sebelum pelantikan itu, beberapa hari sebelumnya, kita mendapatkan sebuah berita yang sangat heroik. Ya. Di sini mungkin kawan-kawan mengikuti bagaimana berita terkait dengan terbunuhnya pimpinan militer Hamas, Sheikh Sinwar, yang Sinwar. Bagaimana dalam video itu kawan-kawan sekalian tampak bahwa pejuang itu meninggal hingga titik darah penghabisan. Saya membayangkan seperti perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia ketika menghadapi agresi militer Belanda, agresi Jepang gitu ya. Bagaimana mereka itu totalitas memberikan nyawanya untuk kemerdekaan negeri mereka. Nah, maka malam hari ini kita akan coba ulas dari dua perspektif kawan-kawan sekalian, teman-teman obrolan pemuda pada malam hari ini. Yang pertama, nanti mungkin kita akan mendengarkan poin dari Uda Diantara, karena beliau salah satu akademisi ya. Jadi kita akan mendengarkan terkait dengan perspektif legal standing politik Indonesia terhadap Palestina, terutama masalah internasional itu. Silakan Bang Diantara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasruri atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuridin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, berkaitan dengan hubungan diplomatik atau hubungan
antar negara Indonesia dengan Palestina gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui gitu ya. Indonesia itu ya hubungannya dengan Palestina itu sudah terjalin dari sejak awal Indonesia tuh akan merdeka, sebelum Indonesia merdeka gitu. Bahwa ketika Indonesia akan mendeklarasikan kemerdekaannya itu terdapat dukungan dari negara-negara termasuk salah satunya adalah negara dari Palestina seperti itu. Nah, jadi hubungan baik itu sudah terjalin dari zaman itu gitu. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka dapat pengakuan gitu ya dari negara-negara lain, dan pada saat itu muncullah ya, kalau misalkan kita lihat timeline tahunnya gitu ya, di tahun 1947 gitu ya, ada namanya resolusi PBB. Jadi di resolusi PBB itu pada intinya adalah membentuk dua negara di daerah Palestina itu sendiri, yaitu negara Israel dan negara Palestina gitu ya. Jadi daerah Palestina itu dibagi dua, di mana 50% lebih itu diberikan kepada Israel sebagai negara Israel, dan 40% itu diberikan kepada wilayah kekuasaan Palestina. Namun sampai sekarang gitu ya, keberjalanannya itu kan semakin berkurang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kaji dari hubungan hubungan internasional gitu ya, Indonesia gitu. Indonesia politik luar negerinya itu ada politik bebas aktif, memegang prinsip politik bebas aktif. Artinya apa? Kalau misalkan kita lihat dari undang-undang ya, undang-undang nomor 37 tahun 1999 terkait dengan hubungan internasional, bahwa di situ dijelaskan bahwa Indonesia dalam menjalin kerjasama atau menjalin hubungan dengan negara-negara luar itu terutama di forum-forum internasional itu menggunakan prinsip bebas aktif. Artinya apa? Bahwa kalau misalkan kita dengar bebas aktif itu biasanya kita mengartikan bahwa Indonesia itu netral gitu ya dari berbagai isu-isu. Padahal kalau kita lihat definisi dari bebas aktif itu sendiri di undang-undang, bebas aktif itu berarti bahwa Indonesia itu tidak bersifat netral, tetapi memiliki kemandirian atau tidak terikat atau tidak terkungkung gitu ya, tidak terkungkung terhadap kebijakan-kebijakan dari negara-negara lain, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersendiri, kebijaksanaan tersendiri terkait dengan hubungan-hubungan internasional, baik itu kepada negara-negara ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya seperti itu. Jadi itu arti dari prinsip dari bebas aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan peristiwa Palestina itu gitu ya. Jadi di Indonesia sejarahnya dari awal sejak resolusi PBB dikeluarkan gitu, Indonesia itu aktif gitu ya dalam forum-forum internasional untuk mendukung hak-hak orang-orang Palestina gitu, hak-hak negara-negara Palestina. Bahwa kalau misalkan bisa kita lihat juga di tahun 1960-an gitu, diadakanlah konferensi Asia Afrika gitu ya. Nah, di konferensi Asia Afrika ini juga Indonesia dengan gencar gitu ya menyuarakan bahwa kita perlu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina seperti itu. Kemudian di beberapa kesempatan event-event internasional gitu ya, yang ada negara-negara, baik itu negara Asia ataupun negara di dunia gitu ya, Indonesia tuh sangat gencar sekali untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat lagi perkembangannya itu dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini ada juga dimunculkan gitu ya, salah satunya perjanjian Oslo. Kalau misalkan teman-teman baca itu perjanjian Oslo itu salah satunya bahwa diakuinya ada namanya Palestine Liberation Organization. Artinya di sini lembaga pembebasan Palestina. Jadi di perjanjian Oslo ini disebutkan salah satu poinnya adalah PLO gitu ya, lembaga pembebasan Palestina ini diakui oleh Israel sebagai pihak yang nanti akan bernegosiasi untuk
proses kemerdekaan Palestina gitu. Dan perjanjian Oslo ini didukung oleh Indonesia sebagai bentuk dukungan Indonesia atas perjuangan kemerdekaan Palestina seperti itu. Nah, kemudian di beberapa kesempatan lainnya, Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Indonesia itu selalu memberikan atau gencar untuk memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina seperti itu ya. Nah, bisa juga kita lihat terkait dengan perkembangan sekarang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang dari masyarakatnya gitu ya, kemudian dari pemerintahannya seperti yang disinggung oleh Mas Nas tadi, bahwa dalam acara-acara resmi kenegaraan Indonesia gitu ya, seperti rapat kementerian atau kemarin juga Menteri Luar Negeri Indonesia sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ibu Retno gitu ya, dalam forum-forum internasional, dalam rapat-rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sangat tegas gitu untuk membela hak-hak Palestina. Kemudian kalau misalkan kita tarik lagi yang terbaru, bahwa seperti yang dijelaskan Mas Nasruri, bahwa di pidato pertama Presiden terpilih juga Prabowo menyinggung terkait dengan menegaskan bahwa Indonesia masih tetap bersama Palestina seperti itu. Dan juga Ketua MPR gitu ya, dalam sambutannya juga menjelaskan bahwa semakin menegaskan bahwa Indonesia berada di sisi Palestina. Jadi memang kalau misalkan kita kaji dari hubungan internasional antara Indonesia dengan Palestina itu sangat erat gitu ya. Jadi memang Indonesia pun Palestina di awal kemerdekaan mendukung Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka, Indonesia sangat gencar mendukung pembelaan hak-hak atau kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia. Artinya bebas aktif di sini itu sebagai bentuk menjalankan prinsip tersebut dan juga untuk mencapai tujuan nasional. Artinya di sini tujuan nasional Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar ya 1945 alinea keempat, bahwa tujuan negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi salah satunya untuk menghilangkan penjajahan di atas dunia. Nah, itu salah satu bentuk konsistensi gitu ya Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun kalau misalkan kita lihat dari tahun 1993, kalau kita lihat ke belakang lagi pada saat adanya resolusi PBB di tahun 1947 itu tadi, yang awal terbentuknya negara Palestina, Indonesia itu sangat menolak keras adanya negara Palestina. Jadi pertimbangannya adalah negara Palestina itu Israel maksudnya. Negara Israel itu ya tidak ada gitu. Adanya Palestina seperti itu kan. Kemudian semakin berkembang gitu ya isunya, dan pada tahun 1993 melalui perjanjian Oslo itu tadi yang seperti yang saya jelaskan, bahwa di situ salah satu poinnya adalah bahwa dimunculkan solusi dua negara di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat timelinenya itu muncul solusi dua negara itu dari tahun 93 dari perjanjian Oslo gitu. Nah, jadi di perjanjian Oslo itu ada perjanjian Oslo pertama, ada kedua gitu ya. Intinya pada perjanjian itu disebutkan bahwa untuk mendiplomasi ya kedua negara, untuk menampung usulan kedua negara, Palestina melalui PLO-nya, melalui organisasi pembebasannya, kemudian juga dari Israel, mereka berdiskusi, mereka diplomasi, dimunculkan salah satunya solusi dua negara. Pun dari situ Indonesia mendukung terkait dengan perjanjian Oslo tersebut. Dan kalau kita lihat ya pidato-pidato Menteri Luar Negeri, kemudian juga pidato dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih kemarin, dia itu juga menjelaskan bahwa Indonesia mendukung solusi dua negara seperti itu. Jadi sebagai bentuk diplomasi atau usulan dari Indonesia untuk mengakhiri konflik yang ada di Palestina. Jadi mereka Indonesia mendukung negara Palestina dengan menerapkan atau dengan dengan menyetujui solusi dua negara. Artinya Indonesia untuk jangka panjangnya
mengakui negara Israel dan mengakui Palestina. Artinya seperti itu tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat timeline dan hubungan dari sisi hubungan internasional tuh seperti itu, Mas Nasruri. Jadi mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Ya, terima kasih. Ya, baik. Teman-teman sekalian, bahwa tadi disampaikan sama Uda Diantara itu, secara de facto Indonesia itu diakui kemerdekaannya oleh Palestina sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum adanya proklamasi itu, kemerdekaan Indonesia itu sudah diakui oleh Palestina melalui Mufti Palestina, Syekh Al-Amin Al-Husaini. Nah, beliau sampaikan bahwa Palestina mendukung upaya yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan negeri ini dalam kemerdekaan, dalam melawan penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, terutama saat itu ketika sedang menguasai Indonesia, dan dengan kebijakan-kebijakan Belanda yang hendak mengambil alih Indonesia. Itu Palestina sudah memproklamirkan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto tahun 1944. Dan ditambah dengan upaya oleh seorang saudagar Palestina ya, yang kaya, memberikan banyak harta kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka saja itu sudah faktanya itu sudah terjalin kemesraan di antara kita dengan Palestina. Nah, ditambah lagi ketika tahun 1945 Palestina juga menyerukan pertama kali mengakui Indonesia merdeka secara de jure. Meskipun Palestina saat itu ya kondisinya sedang krisis kekuasaan karena Yahudi Israel itu sudah mulai menggerogoti tanah para nabi. Jadi kenapa Palestina itu menjadi isu yang sangat tinggi di dunia? Karena Palestina ini adalah salah satu negara yang di dalamnya itu hidup 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ini adalah negeri para anbiya, negerinya para nabi di dalamnya. Nah, maka ketika 1945 sampai 1947 kemudian bangsa-bangsa dunia melakukan upaya tadi ya, Oslo, konferensi Oslo ya, PBB, resolusi PBB 1947 kemudian mengatakan bahwa Palestina harus dibagi 2, 50 Palestina, 50 Israel. Itu sudah menciderai umat Islam, umat manusia. Karena apa? Upaya pengambil alihan itu upaya yang tidak sah, gitu loh. Upaya penjajahan yang tidak sah kemudian diakui. Maka orang-orang Palestina saat itu berupaya untuk mempertahankan tanah negerinya. Maka seandainya Indonesia itu terjadi 1947 ya, ketika Indonesia diserang agresi militer Belanda, ya seperti itu. Orang-orang Palestina menjaga tanah airnya meskipun dihantam dengan peluru-peluru dan rudal. Maka tahun 1945 itu penjajahan pertama kali dilakukan secara terang-terangan. Saya sebut 1948 itu adalah genosida terang-terangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang disebut sebagai Badai Nakbah. Apa istilahnya? Badai Nakbah. Maka semua orang Palestina itu dihantam habis-habisan sama orang Israel. Pertama kali itu 1948, dan sampai hari ini tidak sedikit nyawa itu telah melayang, telah hilang. Bahkan kita lihat itu bagaimana murah dan mudahnya nyawa di tanah para nabi itu hilang. Seperti kita tidak mampu untuk menjaga hifzun nafs kita itu tidak mampu terjaga. Bagaimana agama ini itu menjaga manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah, sangat ringan di hadapan Allah itu hancurnya Ka'bah daripada meninggalnya satu orang manusia. Ini yang sudah terbunuh itu jutaan, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian. Itu Palestina itu sudah jutaan orang meninggal. Tapi kita itu seperti di sana. Bener gak? Kan di sana di Palestina yang dihantam. Di sini kan masih aman. Bener gak?
Nah, itu ironis. Ironis bagi seorang orang yang beragama, yang dia mengatakan bahwa kita ini satu tubuh. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini kal jazadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Tapi ketika Palestina dihantam genosida akhir-akhir ini tuh, kita seperti untung di sana kok, bukan di sini gitu loh. Nah, ini hati-hati kan. Maka hubungan kita dengan Palestina itu sangat dekat. Kal jazadil wahid, sebagaimana satu tubuh. Nah, maka ini nanti Bang kita nih, Bang Arif Dedi akan sampaikan ini perspektif. Sebenarnya Palestina itu akar masalahnya itu apa? Gitu kan. Kenapa kok menjadi bagian dari umat muslim, umat Islam terutama, dan umat bangsa Indonesia yang sangat dekat? Silakan Bang Arif Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ya, saya sangat senang dihubungi kemarin sama Bang Nasruri ya untuk hadir di acara malam hari ini yang insyaallah dihadiri oleh para pemuda, mahasiswa yang ingin membahas satu persoalan yang tengah dirasakan oleh kaum muslimin khususnya, dan cukup menguras air mata sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi ini ya. Jadi saya waktunya sampai berapa nih, Bang? Wah, sampai antum terserah nih. Sampai tutup kafenya. Baik, tadi sudah diulas ya oleh Uda Yantara ya, bagaimana posisi Indonesia yang mensikapi konflik yang terjadi di Palestina ya, khususnya mengenai occupation ya, atau penjajahan yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi dulu ya awal-awal ya, kebetulan alhamdulillah kita lahir sudah muslim. Kalau saya alhamdulillah lahir sudah muslim gitu ya. Namun seperti kebanyakan anak muda lainnya lah di Jakarta gitu ya. Jadi kita ya Islam sih agamanya, cuma pada waktu itu mungkin ya tidak berpikir bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus menjalankan agamanya. Dan itu selalu menjadi pertanyaan sebenarnya dalam benak pikiran saya pada waktu itu tentang Islam itu sendiri. Karena yang selalu saya dengar ya di pengajian gitu ya, kebetulan rumah kakek saya itu sampingnya masjid dan ada majelis taklim di situ, ya selalu bilang bahwasannya adalah umat Islam ini umat yang terbaik gitu. Kuntum khairu ummah. Tapi pada waktu itu realita yang saya hadapi, yang saya lihat itu kebalikannya ya, sehingga ini jadi pertanyaan besar dalam diri saya gitu. Dan saya berusaha mencari tahu kenapa antara ayat yang disampaikan dalam Quran kemudian dengan realitanya ini jauh berbeda. Nah, ini kemudian mendorong diri saya untuk belajar Islam lebih jauh lagi gitu ya. Apalagi ketika pada waktu itu melihat kondisi Palestina ya. Kan kondisi Palestina tadi sudah disampaikan, itu memang peperangan itu terjadi ya hampir bersamaan dengan merdekanya Indonesia. Kalau Indonesia tahun 45 sudah nggak ada perang lagi, ya mungkin ada agresi-agresi militer. Tapi Palestina dimulai di tahun-tahun segitu tuh. Pembantaian dimulai tahun 1945, 48, 67 sampai sekarang. Nah, ini menjadi big question gitu ya dalam diri saya. Kok kondisi kaum muslimin begini amat gitu, bahasa Betawinya begitu ya. Kok seperti ini? Apa yang terjadi dalam kondisi kaum muslimin saat ini? Padahal jumlah kaum muslimin di dunia juga tidak kalah banyak dengan penganut agama yang lain. Apalagi di Indonesia, mayoritas muslim. Tapi kondisinya jauh berbeda dengan apa yang dikatakan dalam firman Allah tadi. Jadi harusnya umat Islam ini jadi umat terbaik, tapi realitanya pada waktu itu jauh panggang dari api. Nah, ngelihat persoalan Palestina yang tidak kunjung selesai sampai sekarang, ya tentunya saya ingin mengajak kita semua yang ada di sini flashback sedikit ke belakang ya. Karena kalau kita bicara langsung solusi Palestina saat ini itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan realitas sejarah. Yang itu memang kaum muslimin harus hafal
Karena di tengah gempuran distorsi pemikiran ini, mohon maaf, kondisi sekarang antum lihat di sosial media, itu kondisinya hampir terbalik loh. Hampir terbalik kenapa? Ada aja kaum muslimin yang juga setuju dengan pembagian setuju dengan konflik yang ada di Palestina. Bahkan ada yang cenderung menyalahkan Hamas pada waktu terjadi peristiwa Tufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023, dan ini sudah lewat 1 tahun. Ya, ada yang menyalahkan. Saya juga bingung itu. Isi kepalanya terbuat dari apa itu? Padahal sudah jelas-jelas yang banyak korbannya adalah warga Palestina. Seperti itu. Dan sekali lagi teman-teman coba lihat ya, kalau teman-teman buka sosial media ya, terutama misalnya kita lihat liputan-liputan di, mohon maaf, misalnya kompas.com gitu ya. Itu isinya, aduh, tuh kalau handphone saya banyak uang, saya banting tuh. Bikin kesel itu, ya. Tapi kalau saya lihat TV One agak beda lagi tuh. Saya lihat Tribun agak beda lagi, masih ada semangat lagi kan gitu. Karena memang opini kan sangat mempengaruhi nanti pola pikir kita dan gerak kita ke depannya. Makanya diskusi-diskusi seperti ini saya pikir nanti perlu diperbanyak sama teman-teman semua, tidak hanya di Cempaka Putih ya, mungkin di daerah-daerah lain ini perlu terus bergulir. Jadi teman-teman semua lihat sejarah Palestina ya. Jadi sebelum Islam hadir di sana di Palestina, itu memang Palestina dari dulu itu memang negerinya para nabi. Ya. Bahkan makanya sekarang itu ya dikenal di Palestina itu ada satu kota yang kota itu disebut sebagai kota suci 3 agama. Kalau orang Islam bilang itu Al-Quds, tapi orang umum ya, orang di luar Islam itu bilang Yerusalem. Ya, bagi orang-orang Islam ya, di situ ya tempat kiblat orang Islam pertama kali. Ya, kemudian juga tempat Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks ya. Jadi di Indonesia ini karena memang mendengar kata masjid kan sebutannya Masjidil Aqsa. Ini seolah-olah ada masjid, padahal Masjidil Aqsa itu tempat yang memang ada batasnya. Jadi luas tuh, wilayahnya luas. Nah, di situ memang ada beberapa tempat, ada Masjidil Aqsa, ya, kemudian juga ada tembok ratapan, ada Kubah As-Sokhrah atau Dome of the Rock di situ. Ya, tempat Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW di sini. Nah, kalau buat bangsa Yahudi, ya di sini ada tembok ratapan. Di sini ada kuil suci ya, bait suci kalau orang Yahudi bilang. Ya, ada bait suci di sana yang memang bait suci itu sudah beberapa kali dihancurkan. Ya, di zaman Babilonia oleh Nebukadnezar itu dihancurkan. Kemudian juga terjadi penghancuran kembali ketika masa-masa Romawi berkuasa. Gitu. Jadi 2 kali itu dihancurkan dan makanya tersisa itu tinggal tembok ratapan sampai hari ini. Begitu. Nah, ketika di masa Nabi besar Muhammad SAW itu memang sudah terjadi upaya ya yang dilakukan oleh Nabi, karena pada waktu itu Nabi juga memimpin sebuah daulah di Madinah untuk melakukan futuhat ke daerah Palestina, dan qadarullah baru berhasil dimasuki oleh kaum muslimin itu tahun 638 Masehi di masanya Umar bin Khattab ya. Bagaimana cara penaklukannya? Itu subhanallah tanpa ada pertumpahan darah. Ya, jadi kaum muslimin bisa memasuki kota Palestina dan kunci Al-Quds, kunci Yerusalem itu diserahkan dengan sukarela oleh penguasa pada waktu itu, yaitu pendeta Sapronikus kepada Umar bin Khattab. Nah, semenjak itulah kaum muslimin menempati atau berkuasa di wilayah Palestina. Siapa kaum muslimin pada waktu itu? Ya, ini sebuah negara yang memang sedang merangkak pada waktu itu ya, menjadi negara adidaya. Yang sebelumnya memang Palestina itu dikuasai oleh Romawi. Siapa Romawi pada waktu itu? Negara adidaya juga. Ya, jadi kalau lihat petanya itu, Palestina itu tidak lepas dari penguasaan negara-negara besar, yaitu negara-negara adidaya. Ya. 638 kemudian kaum muslimin menguasai tanah Palestina, mereka hidup berdampingan, hidup dengan damai sampai tahun
1099 Masehi, kemudian terjadi perang salib dan kota Palestina atau Al-Quds itu juga jatuh akhirnya ke tangan pasukan salib. Namun qadarullah tidak berlangsung lama, itu hanya 88 tahun. Sampai tahun 1187 akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali tanah Palestina. Ya, sampai akhirnya dikuasai oleh para Khulafaur Rasyidin sampai terakhir kekhilafahan Turki Utsmani di tahun 1917 di sana gitu ya. Dan memang menariknya ya, ketika di masa penguasaan Islam di sana, itu orang-orang Yahudi itu dia tidak mengalami persekusi atau penindasan. Tidak mengalami itu. Ya, bahkan mereka hidup bisa berdampingan di sana dengan damai. Dan kalau saya tidak salah ya, justru di masa kekhilafahan itu juga muncul tokoh-tokoh besar dari Yahudi itu sendiri di masa-masa itu. Ya. Dan kebanyakan memang Yahudi di masa-masa itu, karena sebelum Islam berkuasa itu mereka memang sudah berdiaspora. Mereka sudah berpencar keliling dunia, karena memang pada masa penaklukan Palestina oleh Romawi itu juga sudah terjadi persekusi. Bahkan sampai tadi saya bilang Bait Suci itu dihancurkan, sehingga orang-orang Yahudi itu berpencar ke wilayah dunia semua gitu ya, termasuk ke Eropa, bahkan ada ke Afrika gitu ya, dan wilayah-wilayah Arab sekitarnya. Nah, pada waktu itu ya, sekitar tahun 1900-an memang kan juga terjadi peristiwa persekusi, lagi-lagi persekusi yang dilakukan, entah ini adalah sebuah konspirasi atau bukan gitu ya. Tapi yang jelas mungkin informasi yang kita dapat itu terjadi persekusi oleh orang-orang Jerman ya kepada orang-orang Yahudi ya, terutama ya, karena memang kita ketahui bahwa, mohon maaf gitu ya, karakter orang-orang Yahudi ini senangnya itu bikin kisruh gitu, senangnya berkhianat ya, senangnya bohong lah gitu ya, senangnya bikin propaganda yang menyesatkan, hingga akhirnya kan banyak dipersekusi oleh penguasa-penguasa pada waktu itu gitu. Sampai di Jerman pun Hitler tuh kesel sama orang Yahudi. Ya, sengaja Hitler dia bilang, sengaja saya sisakan orang Yahudi supaya kalian nanti lihat bagaimana kelakuan orang-orang Yahudi. Namun memang di sisi lain di tahun 1900-an, 1800, 1900 itu orang-orang Yahudi ini juga menguasai ekonomi di negara-negara Eropa. Salah satu tokoh yang cukup terkenal dan itu dijadikan mastermind-nya ya orang-orang perbankan atau orang keuangan, itu keluarganya Rothschild ya. Ya, Lord Rothschild itu bapaknya perbankan lah. Ya, mereka yang mencetuskan ide tentang perbankan, kemudian uang kertas dan lain sebagainya. Dan di tahun 1890-an ya, itu juga muncul tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Dia tokoh pergerakan Yahudi nih, tokoh Zionis, yang pada tahun 1897 atau 96 kalau tidak salah, 1896 ya, akhirnya Theodor Herzl itu berhasil membuat satu konferensi tentang Zionisme ya, tentang ide bahwasannya orang-orang Yahudi ini harus punya satu negara yang dinaungi khusus ya untuk ditempati oleh orang Yahudi. Makanya untuk menyebarkan idenya itu Theodor Herzl ini tulis buku ya, judulnya apa? The Judenstaat, negara Yahudi. Yang waktu itu ketika dia berusaha mensosialisasikan ide-idenya, itu diketawain sama orang Yahudi sendiri. Kalau ibarat sekarang kita bilang, ngimpi ente, kan gitu. Mau nyatuin orang Yahudi itu ngimpi. Padahal memang waktu itu orang Yahudi itu kan berpencar dia. Dan itu dipersekusi, kondisinya cukup lemah lah secara umum gitu ya. Tapi sudah punya pemikiran yang dahsyat, ingin menyatukan Yahudi sedunia. Ya, jadi kalau sekarang yang muncul ide-ide penyatuan, ya khususnya di Islam ya, kita juga punya konsep untuk penyatuan umat. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang masih bilang konsep penyatuan umat itu mimpi, ya, ini kasihan kita tuh, karena kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi aja punya cita-cita tinggi untuk bersatu. Orang Islam, ya, yang tadi Ustaz Nasrul udah bilang bahwasannya kita adalah bersaudara ya. Kita satu tubuh, innamal mu'minuna ihwa ini. Kok kita nggak punya pikiran untuk bisa bersatu? Sekalipun ada orang-orang, tokoh-tokoh, ulama, atau kelompok-kelompok yang ingin menyatukan kekuatan Islam,
itu sama orang Islam sendiri ya dilecehkan gitu, dianggap mimpi. Ya, walaupun alhamdulillahnya sebagian kaum muslimin juga sudah banyak yang tersadarkan bahwa ini kita harus bersatu. Ya, jadi ide persatuan itu ya tadi kembali lagi ke belakang, ide persatuan dicetuskan oleh Theodor Herz. Ya, dan akhirnya ide yang dia sampaikan itu ibaratnya gayung bersambut nih. Dia punya proposal disambut sama Lord Rothschild. Kebetulan dia punya uang. Ya, bikinlah konferensi tadi, konferensi Zionis di 1896. Salah satu poin di 1896 ya, itu menentukan pilihan di mana orang-orang Yahudi itu harus punya rumah. Di mana orang-orang Yahudi itu harus punya negara. Banyak pilihan pada waktu itu, salah satunya ada yang di Afrika dan ya termasuk di Palestina. Akhirnya mereka mengambil rujukan dari kitab mereka bahwasanya wilayah yang tepat untuk dijadikan rumah mereka adalah Palestina, Al-Quds. Dan ini dimasukkan menurut keyakinan mereka ini adalah tanah yang dijanjikan, Promised Land. Ya, jadi ya konflik yang terjadi ya di Palestina ini juga bisa dikatakan sebagai konflik agama. Kenapa? Karena mereka mengambil rujukan dari agama itu juga. Jadi hati-hati juga nih. Ada opini yang ingin menyesatkan bahwasanya ini bukan urusan agama nih. Ini urusan bangsanya Palestina dengan Israel. Yang lebih parah lagi, ini bukan urusan Palestina. Ini urusan Hamas dengan Israel. Konfliknya itu selalu diperkecil. Supaya apa? Ketika semakin kecil, ya, wilayah-wilayah sekitar atau wilayah-wilayah negara-negara di dunia ini semakin malas ngurusin itu. Karena dianggap bukan masalah dunia, dipersempit konfliknya yang tadinya masalah agama. Kalau terang-terangan aja misalnya media, ini adalah persoalan agama. Kira-kira bagaimana perasaan umat Islam? Ini udah ada yang siap belum kalau dikirim ke sana nih? Udah daftar langsung nih kan begitu. Tapi itu di distorsi itu. Ya, ini bukan konflik agama. Ya, ini adalah konflik dua negara ini. Makanya solusinya tadi solusi pembagian dua negara tadi. Terus diperkecil lagi sampai konflik antara Israel dan Hamas. Hanya di Gaza, diisolir. Karena kenapa? Di West Bank nggak pernah ribut katanya gitu. Ini cuman di Gaza aja yang ribut nih. Emang nih Hamas teroris nih. Kan gitu kan. Opini yang berkembang di media mainstream. Ya alhamdulillah sekarang berkat sosial media ya masyarakat dunia ini makin cerdas seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya lanjut ke sejarah tadi supaya kenapa saya mau bawa ke belakang ya supaya kita paham dari akar masalahnya sehingga nanti solusinya yang dihasilkan tidak salah kan seperti itu. Nah pada waktu itu tanah Palestina masih dikuasai oleh Khilafah Turki Utsmani sehingga akhirnya Theodor Herz itu melakukan lobby. Dia datang ke Turki Utsmani ingin ketemu dengan Sultan Abdul Hamid II yang waktu itu masih menjadi seorang khalifah dan menawarkan perjanjian bantuan karena waktu itu memang kondisi Turki Utsmani sedang menurun. Menawarkan bantuan dijanjikan puluhan juta pound sterling pada waktu itu, tapi Sultan Abdul Hamid itu menolak. Diusir tuh akhirnya Theodor Herz diusir. Sampai akhirnya memang dasar Yahudi ya, dia nggak kapok-kapok tuh. Tahun 1901 datang lagi dia. Datang lagi menghadap khalifah, nawarin lagi, ingin ngasih sekitar 150 juta pound sterling. Itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300 triliun. Ditambah lagi nanti akan dibangun kota Palestina, dibangun kampus di sana, ya dengan iming-iming seperti itu, dengan harapan diberikan ruang, diberikan tempat oleh Sultan Abdul Hamid untuk orang-orang Yahudi di sana. Namun sekali lagi apa yang dijawab oleh Sultan Abdul Hamid kedua, beliau ini marah besar. Gitu, simpan saja uangmu gitu. Jadi disuruh simpan. Sultan Abdul Hamid itu memilih ya, lebih baik saya mati menusukkan pedang ya, ketimbang saya harus menyerahkan tanah Palestina ini. Nanti satu saat ketika khilafah ini lepas dari tubuh kaum muslimin, Anda bisa ngambil itu dengan gratis katanya. Nah, si Theodor Herz dapat ide tuh dari Sultan Abdul Hamid karena memang ternyata ya penjagaan tanah Palestina itu kenapa bisa kuat karena dijaga oleh institusi khilafah pada waktu itu. Sehingga orang-orang Yahudi berusaha bagaimana agar institusi khilafah itu lepas dari tangan kaum muslimin. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Kemudian setelah itu Theodor Herz sudah nggak pernah datang lagi.
sampai akhirnya terjadi Perang Dunia Pertama itu tahun 1914 sampai tahun 1917, yang itu berusaha menyeret Turki Utsmani untuk terlibat di peperangan tersebut. Yang pada waktu itu kira-kira gini nih, kalau mau perang, Ustaz, ini udah lagi jangkrik, mau perang, kira-kira gimana tuh? Pasti kan harusnya menahan diri gitu kan. Dilalahnya waktu Perang Dunia Pertama itu, ya, akhirnya Daulah Turki Utsmani itu gabung ke dalam blok sentral, yang di situ di dalamnya ada Jerman, Georgia dan lain sebagainya, melawan bloknya sekutu, ada Rusia, Inggris, Prancis, Italia dan lain sebagainya. Apa yang terjadi di Perang Dunia Pertama? Akhirnya blok sentral itu kalah, ya, melawan bloknya sekutu. Blok sekutu yang dikuasai tadi dipimpin oleh Inggris, Prancis dan negara-negara Eropa yang lain. Begitu kalah perang, ya, ini semakin bangkrut, semakin melemah kekuatan Turki Utsmani. Sehingga akhirnya tahun 1924 Turki Utsmani itu tumbang, abolish kan gitu, abolish. Jadi runtuh tuh 1924. Nah, sebelum ke situ ternyata setelah kalah perang itu blok sentral, kemudian tanah dari Turki Utsmani juga sudah mulai dibagi-bagi tuh, karena udah melemah tuh. Ya walaupun masih ada kekhilafahannya, tapi sudah melemah, sudah nggak punya power. Ya akhirnya tahun 1916 wilayah Turki Utsmani dibagi-bagi melalui perjanjian Sykes-Picot. Sykes itu dari komandannya Inggris, ini nama orang ya. Picot ini komandannya Prancis lah katakan. Dibagi tuh tanah kaum muslimin. Kalau antum lihat di Google ya nanti ya, atau di buku sejarah, itu tanah pembagian itu kotak-kotak tuh. Lurus-lurus semua. Dan dikasih benderanya juga mirip. Warnanya itu merah, putih, hijau, hitam tuh biasanya tuh di wilayah Timur Tengah tuh. Ya, makanya kalau lihat bendera Palestina sama bendera Italia mirip-mirip kan? Ya, ada merahnya, ada putihnya, ada hijaunya tuh, mirip-mirip. Hampir semua negara di wilayah Timur Tengah seperti itu. Ya, 1916 dibagi. Ya, kemudian 1917 ya, itu karena Inggris menang perang ya. Kemudian si Rothschild ini kan memang tinggalnya di Inggris dia dekat dengan penguasa Inggris. Akhirnya melalui tangan dia minta kepada penguasa Inggris agar orang Yahudi diberikan kesempatan untuk masuk ke Palestina. Ya, akhirnya dikeluarkanlah sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Inggris, yang isinya mendukung perpindahan atau masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina, dan itu dijamin sama mereka, dilindungin. Masuklah mulai migrasi itu orang-orang Yahudi tahun 1917. 1924 kekhilafan runtuh, makin habis lagi tuh pengaruh kekuasaan kaum muslimin ya, sehingga akhirnya terjadilah konfliknya itu konflik regional ya, orang-orang Palestina, orang-orang Arab melawan orang-orang Israel di sana, orang-orang Yahudi ya. Sampai karena konfliknya itu berlangsung cukup pelik juga, sehingga akhirnya PBB turun tangan. Tadi dikatakan oleh pembicara sebelumnya bahwasanya tahun 1947, tepatnya kalau tidak salah tanggal 27 November 1947, itulah terjadi deklarasi UN Partition. Jadi solusi dua negara tuh dibagi tuh, 55% untuk Israel, 45% untuk Palestina. Ya, udah mulai kepecah. Jadi ibaratnya nih, kalau Mas Nasruri punya rumah, tiba-tiba sahabatnya datang dari Jogja karena belum punya kerjaan, tinggal di rumahnya Mas Nasruri. Ya, begitu punya kerjaan, mulai punya banyak uang, dia mulai bertingkah nih. Ya mulailah, udah Mas Nasruri, antum pindahannya nih, rumahnya saya bayarin. Ya boleh juga sih kalau dibayarin. Berapa Mas? Ya udah saya bayarin 1 juta. Ya udah belinya 1 miliar, dibayarin 1 juta. Ya pasti nggak mau kan? Akhirnya terjadi konflik nih, ribut. Nah kebetulan si sahabatnya Mas Nasruri tadi yang sudah tinggal ditolong sama Mas Nasruri dan bisa tinggal di rumahnya deket sama Pak Camatnya, ya akhirnya konflik kan, Pak Camat turun karena dia udah disogok sama temannya Pak Nasruri. Camatnya bilang, udahlah Mas Nasruri ngalah aja, Mas Nasruri saya kasih 45%, temennya dikasih 55%, ya udah gitu 45% dibaginya ke belakang, jadi dapatnya kamar sama WC doang, ruang tamunya
halaman yang indah tuh punya temennya. Kira-kira mau nggak Mas Nasrul? Jadi tahun 47 itu PBB kelakuannya kayak gitu tuh, main bagi aja tanah orang. Ya, dan itu sah menurut undang-undang atau hukum internasional. Sehingga status tanah Palestina itu ya menjadi punyanya Israel 55% tadi, dan itu diakui oleh dunia. Di mana posisi Palestina sampai sekarang, posisi orang-orang Palestina atau rakyat Palestina itu stateless, tanpa negara. Jadi kalau kemarin tuh pernah ada isu, coba deh antum lihat tuh peta Palestina di Google, nggak ada. Ya, pernah begitu ya? Ya memang nggak bakal ada. Kenapa? Karena Palestina itu bukan negara. Dia hanya otoritas khusus yang dikasih dari Israel. Makanya nggak ada tuh peta Palestina di Google. Dan kalaupun ada duta besar di Indonesia, itu statusnya beda dengan negara-negara lain. Dia hanya otoritas khusus. Sama kalau di Indonesia tuh ada Batam ya. Batam tuh punya otoritas khusus, Aceh otoritas khusus. Tapi wilayahnya masih wilayah Israel. Makanya antum kalau ke Masjidil Aqsa, itu paspornya paspor Israel itu. Jadi makanya ada sebagian ulama yang sekarang tuh tidak membolehkan kita ke sana, even ke Masjidil Aqsa. Karena untuk Israel ke sana dalam kondisi terjajah. Jadi ada sebagian yang memang tidak membolehkan kaum muslimin untuk ke sana seperti itu. Nah, kemudian ya kita lihat memang peristiwa jebolnya Palestina itu ya secara runutan itu ketika memang kaum muslimin sudah tidak lagi memiliki seorang penjaga gitu. Penjaga wilayah-wilayah kaum muslimin yang kita sebut dengan khilafah. Yang pemimpinnya disebut seorang khalifah. Dan itu makin terpuruk tuh. Dan sampai sekarang ya karena kaum muslimin sudah dibagi-bagi kurang lebih menjadi 53 negara. Ya walaupun konflik Palestina Israel itu terjadi di lingkungan di tanah Arab, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Ya, penguasa kaum muslimin itu hanya diam. Kalaupun memberi bantuan, itu hanya memberi bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, dan yang paling menyedihkan adalah memberi bantuan kain kafan. Itu paling menyedihkan itu. Jadi sama saja ya mempersiapkan kuburan buat saudara sendiri tuh. Kasih kain kafan gitu. Padahal mereka tuh punya senjata, mereka punya pasukan. Ya negeri-negeri kaum muslimin ini masuk negara-negara yang memiliki pasukan dan persenjataan ya 10 besar itu. Pakistan itu kalau nggak salah punya 600.000 tank. Ya, Mesir juga punya ratusan ribu tank, punya jutaan tentara, tapi tidak diturunkan. Kalau hanya sekedar memberikan bantuan finansial, bantuan makanan, bantuan obat-obatan, mohon maaf Mas Nasrul, anak saya yang SD itu udah melakukan itu. Anak saya yang SD loh, walaupun duitnya minta sama abinya. Ya kan? Bi, minta uang dong besok. Ya ada donasi buat Palestina, ya kita kasih. Jadi kalau negara-negara kaum muslimin ya hanya sekedar memberikan bantuan obat-obatan, makanan, itu pun dilakukan oleh anak SD, itu pun dilakukan oleh para artis, ya itu pun dilakukan oleh kita, benar gak? Kalau kita kan kaum sipil ini emang nggak punya senjata kita kan? Kalau tadi kasih senjata juga saya yakin Mas Nasrul mau berangkat ya. Nah ini yang perlu didorong ya, bahwasanya pemberian bantuan saja tidak cukup, maka status ya negara-negara kaum muslimin ini harus didorong nih. Kita sebagai rakyat Indonesia ya Ibu Retno itu harusnya tidak hanya memberikan kecaman, Prabowo juga harusnya tidak hanya memberikan kecaman dan solusi diplomasi. Ya beliau ini kan tentara, tentunya tahulah bagaimana menghadapi perang kan begitu. Benar ya? Pak Prabowo ini tentara kan, dia sudah terbiasa perang di ya Timur ya, kemudian menghadapi di Aceh juga pernah. Jadi artinya tahu lah situasi seperti ini dihadapinya dengan seperti apa. Saya pernah dapat analogi yang menarik gitu ya. Kalau kita hanya sekedar kasih obat-obatan gitu, itu sama aja kayak gini Mas. Ini kita punya ayam jagonya kita adu, habis berantem diadu, kita obatin tuh ayam jagonya. Ya, dikasih obat merah, dikasih perban. Habis itu disuruh berantem lagi kan begitu. Jadi tidak memecahkan
solusi gitu, tidak memberikan solusi terhadap persoalan ini gitu, ya. Jadi sekali lagi memang ini harus kita pikirkan sama-sama bagaimana konflik Palestina Israel ini bisa selesai dengan kacamata yang benar gitu. Karena kalau lihat dari sejarah, kita tidak mungkin lagi berharap kepada Inggris ya, karena dia adalah ibunya Israel. Dia bapaknya tuh, pencetusnya tuh Inggris. Dan kita tidak juga bisa berharap kepada Amerika ya, karena Amerika ini adalah ibunya ya. Dan kita juga tidak bisa berharap kepada PBB karena PBB ini adalah bidannya ya. Dia yang tadi memberikan solusi dua negara dan juga mengesahkan kemerdekaan Israel tahun 48. Dan sampai sekarang dukungan finansial, dukungan senjata, dukungan pasukan itu diberikan oleh Amerika dan sekutunya kepada Israel untuk menghabisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza tadi. Lihat kondisi Amerika, walaupun dia di berita-berita itu kondisi Amerika lagi melemah, tapi dia karena negara superpower dan negara ideologis, dia tetap bisa kasih bantuan tuh ke Israel. Luar biasa nih, dia dari sisi itunya luar biasa. Artinya apa? Dia konsekuen gitu, konsisten ya terhadap ideologinya. Dan ini yang juga sebenarnya saya berharap ya kepada kaum muslimin dan juga negara-negara Islam saat ini ya, negeri-negeri Islam ya, untuk bisa merumuskan satu solusi yang tepat, solusi yang memang itu berasal dari Islam ya terhadap Palestina ini. Ya mungkin nanti hal ini yang bisa kita diskusikan ke depannya. Jadi poinnya adalah dalam sejarah tadi kita harus menyadari bahwasannya kita tidak bisa berharap pertolongan dari negara-negara atau kelompok-kelompok yang memang membidani lahirnya Israel dan menjadi sekutu dari Israel sampai sekarang. Mungkin seperti itu, Mas Nasruri ya. Baik, Masya Allah, dari A sampai Z. Sampai ada yang tertidur gak? Kalau tertidur ya berarti kurang menjiwai ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kawan-kawan obrolan pemuda malam hari ini, pertanyaan menggelitik dari saya. Seandainya Yahudi yang berubah jadi Israel, tapi sebelum jadi Israel, seandainya Yahudi mereka mengambil tanah Madinah, kira-kira kita akan seperti apa? Karena Madinah itu tanahnya Yahudi sebelumnya. Kita akan seperti apa? Diam nggak? Diam nggak? Madinah nih yang diambil, diam nggak? Diam nggak? Seandainya Madinah yang diambil, karena Madinah itu tanahnya Yahudi, karena di situ ada 3 Yahudi besar saat itu, Bani Quraidah, Qainuqa, dan Bani Nadir. 3 Bani Yahudi terbesar saat itu. Seandainya lagi nih, seandainya Yahudi ini mengambil tanah Khaybar 160 km dari Madinah. Yang tanah Khaybar ini, dari situlah ada istrinya Nabi Muhammad SAW. Yahudi ngambil tanah Khaybar, diam nggak? Diam nggak? Karena itu tanah Yahudi, tanah Bani Khaybar, Yahudi Khaybar. Maka ketika penaklukan Yahudi Khaybar oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah, pasukan Muslim itu dengan yel-yel apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud. Sampai teriak gitu, dan orang Yahudi ketakutan. Hei Yahudi Khaybar, nih loh pasukan Muhammad datang. Hei Yahudi Khaybar, nih loh pasukan Muhammad datang. Nah, tapi ketika orang Yahudi kok ngambil Al-Quds, tanah Palestina, kok diem? Kok diem? Padahal tanah Al-Quds itu tanah Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj artinya apa? Ketika tidak ada orang yang meyakini adanya perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha dalam waktu 1
malam. Seandainya tidak ada orang yang meyakini itu, kira-kira Muhammad diimani nggak? Kira-kira Islam itu akan ada nggak? Tidak. Tapi untungnya ada Abu Bakar. Nah, kenapa Palestina diambil sama Yahudi, jadi Israel kita diem? Ironis nggak? Ironis nggak? Sama, itu adalah tanah yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Tanah yang di situ ada torikohnya Muhammad SAW, ada jalannya Nabi Muhammad SAW. Kok diem? Lantas kalau kita di Yaumul Mahsyar nanti ditanya, "Woi manusia, kau ngikuti jalannya Muhammad nggak? Yang mana ya? Yang Palestina itu?" "Ah, enggak, itu urusan Palestina." Ya Allah, malu nggak itu? Malu nggak? Katanya kita sunnah. Katanya kita sunnah ngikuti Nabi Muhammad. Tapi lihat Palestina diambil, kita nggak sedih. Kita malah, itu urusan Palestina, urusan Hamas dengan Israel. Mana sunnahmu? Mana ngikuti Nabi Muhammadmu? Kalau Palestina saja yang Nabi Muhammad SAW cita-citakan untuk dibebaskan, kita hanya diam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bukan bagian orang-orang yang di Yaumul Mahsyar merugi karena kita diem. Kita diem. Minimal kita yang ngumpul di sini ngomong bahwa Palestina itu adalah bagian dari kaum Muslim. Orang-orang Muslim Palestina itu adalah saudara-saudara kita. Darah mereka itu darah kita. Imannya mereka sama dengan imannya kita. Nabinya mereka sama dengan nabi kita. Harusnya itu. Jadi nanti di Yaumul Qiyamah, di Yaumul Mahsyar, kita sama-sama di bawah panjinya Nabi Muhammad. Ada orang Palestina di situ, ada orang Indonesia di situ, ada orang negeri-negeri Muslim lainnya di situ. Seneng nggak kita? Seneng nggak? Nah, itu. Waduh, jadi muhasabah ini. Karena kalau bahasa histori kayak gitu, jadi kadang-kadang ngantuk di belakang tuh, harus dimuhasabahin ini. Baik teman-teman sekalian, karena kita ngobrol, saya beri kesempatan untuk ngobrol ya. Karena kita namanya obrolan pemuda, jadi harapannya kita bisa ngobrol, bisa berdiskusi, bisa berdialog, bisa memberikan pandangan. Kawan-kawan kontra juga nggak masalah, ya. Karena nanti kalau kontra direcord ditaruh di YouTube. Jadi kalau di habis-habisin sama netizen ya silakan ya. Ya, jadi insya Allah nanti agenda kita malam hari ini akan disiarkan di channel kami. Nanti kita akan share linknya ya, untuk ditonton kembali gitu ya. Nah baik, kita beri kesempatan 2 orang terlebih dahulu untuk memberikan pandangannya ya. Kita ngobrol, silakan dari sisi kiri mungkin, atau sisi kanan, sayap tengah. Oh silakan, nama sama asal ya. Bang Asep minta tolong dibantu arahin ke sana biar agak terang. Apa? Ya. Diangkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, perkenalkan nama saya Ade Jaya, asal dari Bekasi. Jauh-jauh diundang dari sini, kemari sama alhamdulillah kenalan dari Bekasi. Nah, ini saya mau bertanya Ustaz mengenai pembebasan tanah Palestina, yang dimana orang-orang sekarang itu banyak yang nggak peduli dengan tanah Palestina. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana cara agar supaya tanah Palestina itu bisa dibebaskan, dan apakah ada kajian-kajian khusus yang bisa menyatukan umat Islam di dunia ini agar bisa bersatu gitu untuk membebaskan tanah Palestina? Ya, gitu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bang siapa tadi? Ade Wijaya. Ya, terima kasih Bang. Panggilannya Bang Wijaya. Ade. Oh, oke, Bang Ade. Baik,
tadi pertanyaan pertama, ada yang lagi mau menyampaikan? Silakan. Nama sama asal ya. Agak susah nih. Kesini aja bang, biar kesorot bang. Atau sini bang. Nggak apa-apa, sini aja bang, biar kesorot. Ya, biar nanti. Nah, sini aja ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Aldi, asal dari Johar Baru, dekat sini. Saya mau ingin nanyakan terkait isu-isu Hamas yang dibilang enak-enakan di Dubai gitu kan, yang disampaikan oleh ulama-ulama ya adalah ulama, saya nggak mau sebutkan isu-isu tersebut gitu. Padahal setahu saya itu Hamas itu berjuang di titik depan perjuangan. Tapi ada isu-isu yang terkait seakan-akan tuh Hamas nyantai-nyantai aja gitu. Jadi yang dikorban itu seakan-akan tuh seperti rakyat sipilnya aja, gitu kan. Gimana tanggapan terkait isu-isu tersebut tentang Hamas yang dibilang tidak berada di jalur terdepan gitu? Ya gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan dulu, Bang Arif Dedi ya. Pertama dari Bang Ade, kedua tadi dari Bang Aldi. Yang pertama tadi menarik tuh, terkait bagaimana menyadarkan, ya kan, untuk pembebasan Palestina itu seperti apa? Apakah ada kajian khususnya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari Bang Aldi nih, terkait sikap Hamas yang direpresentasikan bahwa mereka lebih senang di jalur-jalur aman gitu. Jalur-jalur enak ya. Gitu. Nah, silakan. Baik. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa ikut terlibat ya dalam pembebasan Palestina, dan apakah ada kajian-kajian khusus terkait dengan itu. Nah, yang pertama kalau kita melihat realita ya, memang dalam pandangan umum ya, ini seolah-olah negeri Palestina ini terjajah. Karena memang faktanya banyak rakyat Palestina itu terbunuh. Dan itu ditembaki oleh tentara Israel, dirudal oleh tentara Israel. Ya. Dan habis itu tidak hanya manusia habis, gedung-gedungnya juga luluh lantah. Sejak terjadi peristiwa Tufan Al-Aqsa gitu ya, di 7 Oktober kemudian terjadi serangan balik dari Israel ke Palestina, itu memang korban yang jatuh dari orang-orang Gaza itu lebih besar daripada korbannya dari rakyat Israel. Rakyat Palestina itu sekitar, kalau nggak salah setelah 1 tahun ini sekitar 42.000 orang tewas jadi korban, 90.000 orang itu luka-luka ya. Bahkan jutaan orang terlantar. Nah, namun apa yang terjadi, walaupun kondisi kaum muslimin di Gaza sana itu seperti yang kita lihat, sepertinya menderita. Kadang kita kalau lihat anak-anak kecil itu berdarah-darah juga nggak tega kita ngelihatnya. Ya, ngelihat wanita terbunuh dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa saksikan juga di sisi lain, bahwasanya kesaksian mereka yang masih hidup sampai sekarang itu mereka tetap memberikan dukungannya kepada Hamas. Mereka tidak ada perasaan menyesal sedikit pun ya telah terjadi peristiwa ini, bahkan justru mereka berharap mati syahid. Nah, pertanyaan, kok bisa penduduk Palestina seperti itu? Saya coba bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia ya. Kemarin aja misalnya pemilu gitu kan, begitu pemilu pilih presiden ya, kemudian presidennya menang nih, kemudian ternyata presiden yang sudah terpilih itu tidak amanah. Ada apa yang terjadi diskusi di kita kan? Tuh gara-gara lu milih sih, sebenarnya gue nggak mau milih dia tuh. Jadi main salah-salahan gitu. Itu baru presiden tuh, padahal ya kita mungkin memang kondisinya terpuruk, tapi setidaknya tidak banyak yang terbunuh lah secara langsung gitu ya, walaupun terbunuhnya pelan-pelan.
Ya beda dengan kondisi perang gitu. Cuma apa yang terjadi kalau di Indonesia? Itu main lempar-lemparan kan? Ini gara-gara lu sih, gara-gara lu. Coba kalau kondisi seperti di Palestina terjadi di Indonesia, kira-kira Hamas bakal diapain tuh sama netizen Indonesia tuh? Dirujak tuh pasti Hamas, disalah-salahin itu. Tapi apa yang terjadi di Palestina? Ini antara Hamas, ya, antara pejuang-pejuang dengan masyarakatnya ini menyatu, ya, searah, sejalan. Apa yang bisa menyatukan itu semua? Artinya saya bisa simpulkan mereka memiliki pemahaman yang sama, bahwasanya Israel ini adalah penjajah, bahwasanya kita ini harus berjuang lepas dari penjajahan. Ini yang penting. Artinya apa? Penyamaan persepsi di kalangan kaum muslimin, ya, ini menjadi penting, ya. Kalau dalam bahasa kitab tuh kita bilang mafahim, pemahamannya harus sama, ya. Apa saja pemahaman yang perlu disamakan? Ya tadi bisa menilai ya mana lawan mana kawan, ya. Kemudian yang terpenting lagi, kita harus merekonstruksi pemikiran kita nih. Yang tadinya kita mungkin sudah terbiasa karena dari kecil memang kita diberikan suguhan-suguhan, diberikan informasi ya tentang pandangan-pandangan ya, khususnya terkait dengan pandangan hidup yang memang itu bukan berasal dari Islam, dan ini menjadi konsumsi kita dalam keseharian. Negeri kita ini yang mayoritas Islam ya, saat ini kan menggunakan demokrasi ya sebagai way of life-nya, sebagai pandangan hidupnya. Sehingga dalam sistem demokrasi, dalam sistem nasionalisme demokrasi yang ada saat ini, mungkin kita akan berbeda-beda memandang persoalan Palestina ya. Apalagi dengan kalau kita kaitkan dengan nation state ya, bahwasanya Indonesia atau negara-negara yang ada di dunia ini akan sulit membantu Palestina karena memang kepentingannya udah beda-beda. Jangankan Indonesia, negara-negara tetangganya aja di wilayah Palestina itu sikapnya beda-beda. Sikap Arab Saudi dengan sikapnya Iran pasti beda ya, padahal menghadapi peristiwa yang sama. Jadi artinya apa? Belum ada persepsi yang sama, belum ada persepsi yang utuh untuk memandang konflik yang terjadi di Israel, di Palestina ini. Oleh karena itu ya kita perlu ya menghadiri atau mencari kajian-kajian seperti ini nih, yang berusaha mencerahkan ya pemikiran kaum muslimin, yang berusaha mengarahkan pemikiran kaum muslimin ya kembali kepada Islam ya, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, sehingga nanti kita akan clear tuh memandang status Palestina. Palestina ya sebagai tanah kaum muslimin itu dibahas tuh kalau dalam fikih Islam. Apa sih status tanah Palestina misalnya? Status tanah Palestina ini kan statusnya tanah khorojiyah ya, tanah yang memang didapatkan melalui ya pertumpahan lah, istilahnya harus dengan jihad ya untuk merebut tanah seperti itu, tanah Palestina pada waktu. Sehingga status tanah khorojiyah ini selamanya akan menjadi kaum muslimin, sehingga kita jelas memandang konflik tersebut bahwa kita harus mempertahankan tanah Palestina ini ya. Nah kemudian apa yang bisa menyelamatkan saudara kita di Palestina saat ini? Ya tentunya dengan jihad ya. Jadi saya bilang tadi bahwasannya pengiriman bantuan berupa makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya itu tidak menyelesaikan persoalan. Itu hanya membantu ya sementara orang yang sedang menderita. Tapi persoalannya adalah ini kan ada tentara yang masuk ke dalam Gaza, maka tentara, senjata itu harus dilawan dengan senjata juga. Nah, siapa yang bisa menggerakkan ini? Ya tentunya orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang diberikan kekuasaan. Siapa? Ya kepala-kepala negara kaum muslimin saat ini. Cuma kan memang persoalannya tidak semudah itu ya, karena memang kepala-kepala negara ya kaum muslimin ini saat ini, mohon maaf ya, ini semenjak peristiwa Tufanul Aqsa ini bisa kelihatan nih ya. Salah satu hal yang terlihat adalah bagaimana sikap para penguasa muslim yang seolah-olah ini ya berbalik posisinya, tidak mendukung Palestina walaupun mereka hanya diam. Diamnya mereka ya dengan kondisi seperti ini sebuah perbuatan yang salah ini. Jadi seolah kayaknya pengen netral gitu, padahal ini netralnya itu salah. Yang benar seperti itu apa? Ya harusnya mereka bersikap ya tidak hanya sekedar mengecam
terhadap sikap Israel terhadap Palestina, tapi juga harus melakukan langkah konkret seperti yang dilakukan oleh sekutu-sekutunya Israel tadi, seperti Amerika tadi, dia kirim tentara, dia kirim persenjataan. Nah, harusnya seperti itu. Ya, walaupun ada ya, ini juga bisa jadi diskusi berikutnya. Misalnya sekarang kan Hamas atau di Gaza itu mendapatkan bantuan baik itu senjata dan lain sebagainya itu dari Iran. Ada juga sebagian kaum muslimin juga yang mencibir juga tuh. Ini jangan-jangan ada agenda di balik itu nih kan. Padahal memang situasinya mungkin ya mendesak dan lain sebagainya, tapi ini menarik nanti untuk kedepannya kita bisa diskusikan. Ya, intinya dari pertanyaan tadi bahwasanya memang kita harus mencari kajian-kajian, kita harus menghadiri diskusi-diskusi yang bisa merubah persepsi kita ya, dan menyamakan persepsi seluruh kaum muslimin. Ini yang penting ya, sehingga ketika persepsi kita sudah berubah dan sama, ini akan lebih mudah untuk kaum muslimin bersama-sama bergerak untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mungkin nanti kajiannya seperti apa bisa ditanya dengan orang di sebelah kanan saya nih, gitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi, Mas Nasrullah? Kayak posisi Hamas yang dianggap berada di tanah yang nyaman. Iya, terkait posisi Hamas ya, memang kita lihat ya bahwasanya pemimpin-pemimpin Hamas ini tidak hanya berada di dalam Palestina atau di Gaza, juga ada yang berada di luar Gaza ya. Seperti kita tahu bahwasannya pemimpin Hamas sebelumnya, Ismail Haniyah, itu tidak ada di Gaza memang. Dia posisinya tuh kalau tidak salah ada di Iran pas tewasnya tuh. Kalau nggak salah di Jordan. Ya. Libanon, ya, di Libanon. Teman-teman, tolong kita memahami job desk ya, job desk dalam sebuah organisasi. Contoh misalnya, ini kafe, pasti kita yakinin kafe ini ada pemiliknya, betul nggak? Ada pemiliknya, kemudian ada chefnya, kemudian ada pelayannya. Nah, pertanyaan saya, posisi si pemilik kafe ini kira-kira ada di sini nggak? Hah? Belum tentu ada dia. Bisa jadi dia lagi liburan di Singapura. Ya kan? Tapi apakah kemudian kita bilang bahwa si pemilik kafe ini tidak berperan terhadap pendirian kafe ini? Yang berperan adalah pelayannya tadi yang menyuguhkan kopi-kopi kalian tuh. Bahwa dia yang kerja. Kan nggak begitu. Ya, dalam organisasi ini ya masing-masing punya peranan masing-masing gitu loh. Ada yang memang dia berperan sebagai diplomat yang menjalin hubungan luar negeri, ada yang berperan sebagai kepala pasukan, ada yang berperan sebagai martir, sebagai pasukan. Itu nggak bisa disamakan. Ya, jadi ada fitnah-fitnah atau opini-opini seperti itu sebenarnya mengkonternya sederhana aja lah. Ya, dengan logika seperti tadi tuh, karena memang nggak semua orang perannya itu sama, nggak semua orang tugasnya sama, gitu. Dan kemarin membuktikan bahwasannya apa? Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas ya, tertinggi Hamas, matinya di mana? Di medan perang itu, tertembak dia. Ya memang kebetulan adanya di Palestina. Dia memang seorang komandan sebelumnya kan, kemudian didapuk untuk menggantikan Ismail Haniyah. Mungkin nanti pemimpin Hamas selanjutnya adanya di luar negeri, bisa saja. Ya, jadi memang ada peranan masing-masing. Dan memang ini yang menjadi berbahaya adalah opini-opini seperti ini yang terus digulirkan nih oleh orang-orang yang memang pro Yahudi tadi, pro Zionis. Seolah-olah kalau kita membantu Hamas, ngapain? Itu bantuan itu cuma buat poya-poya para pemimpin-pemimpinnya, kan begitu. Padahal nggak seperti itu. Ya, kita memahami tadi lah, logika sederhana saya katakan tadi. Ya, ada pemilik kafe, ada chefnya, kemudian ada pelayannya. Ya. Jadi kalau pemilik kafe itu selalu di sini, itu malah aneh. Ya, berarti dia nanti nggak bisa ngembangin kafenya tuh. Bisa jadi dia lagi ke Singapura tuh lagi ngelobi pemilik modal yang lain misalnya. Kan begitu, untuk buka kafe-kafe berikutnya, dan itu bisa menarik tenaga kerja. Jadi peran kita itu berbeda-beda. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan propaganda-propaganda seperti itu. Fakta yang kita lihat jelas di lapangan, sudah jutaan orang menjadi korban. Ini yang mesti disikapi. Ya, jadi opini-opini negatif seperti itu saya pikir ya itu insyaallah dengan diskusi-diskusi seperti ini bisa kita tepis. Mungkin betul. Ya, mantap ini. Jadi teman-teman obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat
perlu kita garis bawahi bahwa kita ini posisinya adalah sebagai seorang muslim. Muslim semua ya, insya Allah ya. Muslim semua enggak? Muslim. Dimana setiap muslim ini kita terikat atas ikatan yang kuat, yaitu ikatan akidah Islam. Setuju nggak? Akidah Islam ini adalah akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setuju nggak? Setuju. Dan akidah Islam inilah yang telah disebarkan oleh Baginda Muhammad dengan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya masuk ke Palestina, salah satunya masuk ke Indonesia saat ini. Jadi akidah Islam ini akidah yang sama, yang diterima orang Palestina dan yang diterima oleh orang Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Maka akidah Islam inilah yang akan menyelamatkan kita di Yaumul Mahsyar nanti. Setuju nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Maka akidah inilah yang harus kita bawa. Akidah Islam inilah yang harus kita pegang erat-erat. Karena ketika kita punya akidah Islam ini, maka orang Palestina setidaknya itu nyambung doa kita. Nyambung doa kita. Dan yang kedua adalah orang Palestina yakin bahwa pasti di antara orang yang punya akidah Islam ada yang memperjuangkan mereka sebagaimana yang mereka perjuangkan di sana. Yang mereka perjuangkan di sana itu bukan mereka ingin sebatas orang Israel tersingkir dari tanah mereka. Enggak. Bukan sebatas mereka biar tidak terbunuh. Enggak. Bahkan anak-anak kecil itu mereka sudah siap mati syahid di orang-orang Palestina. Setuju enggak? Setuju enggak? Tapi mereka itu bukan mempertahankan nyawanya saja. Mereka itu sedang mempertahankan akidah mereka. Akidah mereka. Salah satu bentuk akidah mereka adalah apa? Tanah ini adalah tanahnya Nabi. Tanahnya Nabi. Tanah ini adalah tanah yang diperoleh oleh umat Islam melalui jihad, melalui darah. Maka kami harus mempertahankan tanah ini sampai Allah memenangkan kembali. Dan mereka punya akidah itu, gitu loh, yaitu akidah Islam. Maka ini yang harus kita garis bawahi kawan-kawan semua. Saat kita punya akidah yang sama, maka Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Kalau bukan saat sekarang melalui orang-orang Palestina yang sedang berjuang, mungkin ada orang-orang di luar Palestina yang sedang memperjuangkan agar Palestina dibebaskan. Sebagaimana pasukan Salahuddin Al-Ayyubi 1187 Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Palestina ketika Palestina di dalamnya itu ada orang muslim juga yang mereka itu terzolimi oleh orang-orang Nasrani. Ketika Masjidil Aqsa itu dijadikan ternak babi, itu mereka sangat sedih. Tetapi orang muslim yang di dalam Palestina itu tetap berjuang agar apa? Agar iman mereka, akidah mereka tetap mereka pegang bahwa tanah ini adalah tanahnya Nabi. Dan mereka selalu berharap, memohon pada Allah dan menyerukan kepada seluruh umat muslim lainnya, datanglah bantu kami sebagaimana pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kalau reels-reels itu lewat itu kawan-kawan di sosial media itu, anak-anak kecil itu mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kami itu membutuhkan bantuan kamu, bukan hanya bantuan materi tetapi bantuan tentara kalian. Karena kami itu sedang berada di tanahnya Nabi, tanahnya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang diperoleh dengan jihad. Maka seandainya engkau tidak menolong, sungguh kami akan menyampaikan ini di hadapan Rabbku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri itu kawan-kawan sekalian. Kalau di Yaumul Mahsyar kemudian mereka mengatakan, satu di antara mereka, ya Allah, kami tidak melihat orang muslim Indonesia yang membantu kami, ya Allah. Tidak ada melihat orang muslim Indonesia yang meneriakkan kami agar kami dibantu dengan pertolongan sesungguhnya, ya ini dengan datangnya pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya. Naudzubillah min dalik. Itu ada satu kesempatan lagi untuk diskusi ya, masih 21:51 kesempatan lagi. Monggo silakan
Ya, 1. 2. Nggak apa-apa, 2. Ya. Nama sama asal. Hah? Manti ini yang jawab San. San. Ya, San sini San. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan dari Tangerang Selatan. Jauhan Bekasi lah kemana-mana. Ini terkait, saya pengen tahu dari pandangan, setidaknya dari pandangan yang di depan lah, atau siapapun lah, terkait dengan relevansi ya. Kalau sekarang tuh kan sosmed tuh kan mainnya algoritma ya, yang mana semakin ramai dia akan semakin naik. Nah, kemudian bagaimana dengan apa yang mesti kita lakukan kalau ada yang menegatifkan atau mungkin membuat narasi buruk terkait dengan Palestina, seperti mempersempit perjuangan Palestina hanyalah perjuangan tanah air, sehingga kita orang Indonesia nggak perlu untuk membantu, padahal itu kan perjuangan akidah ya. Perjuangan Palestina itu perjuangan akidah. Nah, kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan gitu, atau kayak tadi misalnya pemimpin Hamas tuh foya-foya, sedangkan para warga sipilnya itu malah terbunuhi, atau mungkin ada yang bilang bahwa pejuang Hamas itu adalah antek-antek Syiah gitu, yaitu kita udah tahu Wahabi kayak gitu banyak yang ngomong ya. Nah, itu kalau misalnya ada yang kayak gitu, apakah kita diem aja, lebih baik kita blokir aja langsung akunnya supaya dia nggak naik, atau malah justru kita tanggapin, karena kita takutnya kalau dia membesar nanti takutnya banyak yang akan terpengaruh gitu. Karena kalau saya pribadi, saya lebih milih blokir sih, karena saya apalagi kalau misal di sosmed kan, kalau kita like atau kita share itu kan jadi makin banyak yang melihat kan. Belum lagi kalau kita ngelihat bahwa fokus kita itu kan semakin memendek ya. Kita kan sekarang gampang sekali menyimpulkan suatu video itu hanya 5 dan 10 detik di awal, terus kita melihat oh itulah kebenarannya gitu. Nah, pertanyaannya cuma satu, kalau misalnya ada yang kayak gitu, yang konten-konten yang menjelek-jelekan perjuangan Palestina, apakah lebih baik kita biarkan, kita blokir, atau malah justru kita tanggapin, karena takutnya narasi yang sebenarnya, narasi positif, narasi perjuangan Palestina itu perjuangan akidah, itu takutnya malah tenggelam oleh narasi-narasi kayak gitu. Apalagi ya yang mengecilkan perjuangan Palestina itu kan banyak juga orang-orang besar ya, dan termasuk kayak misalnya Abu Janda Laknatullah itu kan mengecilkan perjuangan Palestina. Belum lagi di dalam Meta sendiri, Meta atau mungkin sosmed itu kan banyak juga yang memblokir pembahasan yang terkait dengan Palestina dan semacamnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, yang kedua sisi kanan. Nama sama asal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatzik dari Palmerah. Ya. Tadi Bang Nasruri udah ngasih izin buat kontra nih. Dan tadi nggak ada yang kontra, nggak ada yang berani kayaknya. Saya mau kontra dikit nih. Ya. Justru tadi Bang mau diungkit ke YouTube langsung, jadiin ini menghujat di sosmed. Iya. Ya, jadi tadi mau kontra yang pertama nih. Tadi Bang Arif bilang dengan adanya sosmed hari ini makin banyak yang cerdas. Padahal saya yakin nggak begitu. Ya. Saya yakin justru malah makin parah. Ya minimal apa-apa masalah hari ini tuh semuanya solusinya joget. Ya setidaknya 58% lah ya, 58%. Ya. Itu kontra yang pertama tuh. Ya. Kemudian kontra yang kedua, tadi analoginya manis banget, ya kan? Israel ngejajah Palestina itu seolah temennya Bang Nasruri tadinya mau numpang nginep doang, ya kan? Padahal enggak, ini tukang bunuh, pembunuh yang menyekap satu keluarga, ya kan? Yang akhirnya
bersekongkol dengan institusi, ya, hingga akhirnya itu rumah itu mau dibagi dua, yang pada faktanya hari ini udah mau hampir habis, ya kan, sisa wilayah Palestina itu sendiri, ya. Ya, nah itu kontra yang kedua. Nah ini baru pertanyaannya. Jadi sadar atau tidak sadar, sejarah itu pasti berulang, ya. Cuma berbeda tokoh, berbeda peran, berbeda tempat, cuma itu aja. Dan tadi sudah disinggung juga bahwa kekuasaan ini bisa terbentuk ketika ada satu pemahaman yang sama dan kemudian ada kekuasaan. Nah, ini kita ingat kalau di masa Nabi, ya, ketika daulah Islam atau yang disebut khilafah itu bisa ada, itu karena pemahaman sama dan ada kekuasaan, ya, yang berawal dari Madinah. Dan begitu juga dari Judenstadt, negara Yahudi, ketika pemahamannya ada, ya, dari Herzl, ya kan, kemudian disambut oleh yang punya kuasa, Rothschild, ya. Dan dia itu bukan cuma punya uang, tapi menguasai uang. Dan kita tahu hari ini yang menguasai uang itu menguasai banyak hal, ya. Jadi apakah nanti ke depannya persatuan Islam yang diharapkan dan yang dari tadi disinggung, dibahas ini, itu akan terjadi ketika pemahaman sama dan ada punya kekuasaan yang akan mendukungnya, ya. Jadi itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih dua penanggap ya dari yang tadi Tangsel sama dari Parmerah. Yang pertama terkait sosial media. Apakah perlu diblokir sehingga opininya itu kembali jernih melawan algoritma, ya. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya ada kritik sama Bang Arif kan. Cuma endingnya kan pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Mungkin yang pertama saya kasih ke Uda Diantara biar nggak membeku ya, karena di sebelah kiri dari tadi deket kipas membeku, ngeri itu dia itu. Jadi ya, yang pertama aja deh, yang pertama dulu ya terkait pertanyaan dari sosial media. Apakah perlu diblokir untuk menghilangkan algoritma mereka yang semakin viral atau kita kontra gitu? Silakan mungkin. Ya, terima kasih. Ya, memang benar terkait dengan algoritma ya. Algoritma itu kan yang punya kuasa itu ya yang megang algoritma itu sendiri gitu. Jadi memang pun kalau misalkan kita laporkan misalkan akun-akun yang kontra terhadap perjuangan Palestina itu, yang biasanya itu nggak diterima laporan kita itu. Justru yang menyebarkan seperti yang disinggung oleh penanya tadi, bahwa akun-akun yang menyebarkan informasi yang benar justru itu yang diblokir biasanya. Ada yang kontra terhadap yang kebenaran itu dilaporkan, justru itu yang diblokir. Nah, kalau menurut pendapat saya gitu ya, subjektif saya, yang biasa saya lakukan adalah terhadap informasi-informasi yang disebarkan gitu ya, dan kalau kita tahu itu salah, ya kita kontra terhadap itu. Kita misalkan kita cuman bisa komen gitu ya, ya kita komen dengan harapan bahwa komentar kita itu ketika ada 1, 2 orang, 3 orang sampai 1000 orang yang komentar dan memberikan kontra terhadap opini yang dia berikan, ya pasti orang-orang lain itu akan membaca gitu ya komentar-komentar itu gitu. Jadi dia tidak hanya mendengarkan video, tapi ada komentar-komentar yang kontra terhadap konten yang dia berikan gitu. Informasi yang salah itu. Dan yang kedua, kalau misalkan bisa kita membuat video serupa gitu ya, yang mengcounter informasi yang disebarkan gitu. Makanya memang di sini kalau dulu kan perang itu, kalau itu perang secara langsung ya, perang dengan senjata. Kalau sekarang tuh ya Ghazul Fikr gitu. Artinya perang pemikiran gitu ya. Sekarang tuh perang pemikiran itu lebih dahsyat gitu ya. Jadi lawannya tuh nggak kelihatan gitu. Ya yang berperang itu opini gitu ya, pemikiran gitu. Sehingga pemikiran itu ya kita lawan dengan pemikiran gitu ya. Jadi selain kita misalkan di sosial media itu ada konten-konten seperti itu, ya kita balas juga, kita bikin konten juga. Karena saya yakin umat muslim di sini nggak
nggak miskin ide juga gitu. Banyak dari kita yang kreatif gitu ya, konten-konten kreator Muslim gitu ya, yang bisa juga sebenarnya bikin konten seperti itu gitu. Jadi harapannya juga teman-teman yang hadir di sini bisa setelah ini, setelah tercerahkan gitu ya, kita punya pandangan yang sama gitu ya, akidah yang sama, pemikiran yang sama, dan informasi yang sama terhadap permasalahan yang kita bahas sekarang ini ya. Setelah ini kita bisa bikin konten-konten kreatif tuh, bikin konten-konten terkait dengan informasi-informasi yang benar terhadap masalah Palestina ini. Sehingga harapannya dengan konten-konten semakin banyak konten kreator yang atau konten-konten yang bisa kita sebarkan gitu ya, kita bikin video dan segala macamnya. Misalkan nanti dari diskusi ini ada video-video pendek gitu ya, yang bisa mengcounter pendapat-pendapat mereka, ya kita sebarkan, sehingga harapannya konten-konten kita lah yang naik gitu ya, sehingga makin meluas informasi-informasi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau terkait dengan itu subjektif atau pendapat saya gitu. Insya Allah. Siap. Wah, ternyata sebelah kiri pun masih bisa, karena nggak dingin juga nih, forumnya panas gitu kan. Tadi takutnya kedinginan, beku. Ya jadi nanti tolong editor banyakin reelsnya dia ya. Karena biar naik jadi influencer kan. Ya baik, itu ya dari yang pertama. Yang kedua mungkin ditanggapin sama Bang Arif Dedi, karena serangannya tadi, serangan analoginya sih. Itu silahkan. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan kontranya beliau ini justru memperkuat pendapat saya. Oh. Ya, jadi saya sangat setuju sekali bahwanya analogi yang seharusnya kita sampaikan dengan analogi yang seburuk-buruknya gitu ya. Bahwa saat ini ada pembunuh mau masuk rumah kita, saya setuju lah. Jadi saya tidak perlu mengkonter lagi gitu ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan sosial media ya. Sosial media itu memang itu ibaratnya pisau sebenarnya. Ini kan sebuah alat aja, sebuah tools ya. Tinggal kita mau pakai seperti apa gitu. Memang sekarang dengan rendahnya taraf berpikir masyarakat, maka konten sosial media yang mendapatkan atensi luar biasa yaitu yang joget-joget. Ini yang joget-joget. Ini sebenarnya PR kita semua nih. Kita sudah punya pelurunya sosial media, tinggal peluru itu mau ditembakkan kemana kan gitu. Peluru itu mau diarahkan kemana. Nah ini masing-masing kan memang harus diisi dengan pemikiran-pemikiran yang benar gitu, yang produktif. Kalau pemikirannya makin merosot, ya tentunya konten-konten joget tadi yang paling diminati. Atau jangan-jangan kita bisa combine nih, tentang Palestina sambil joget-joget misalnya. Tapi itu bisa menarik atau enggak? Walau alam gitu ya. Tapi saya pikir ya itu memang mesti dicermati lah nanti ya, bagaimana taraf berpikir masyarakat khususnya di Indonesia ini memang sungguh mengkhawatirkan. Ini menjadi PR bagi kita semua. Makanya konten-konten yang mencerdaskan ini harus didukung ya, harus like and share. Jangan sampai kehabisan kuota nih teman-teman kan gitu. Ya kalau nggak ada kuota main ke kafe pakai wifi kan gitu. Ya jadi dan follow ya. Jadi ini penting sekali bahwasanya setiap kita bisa mengambil peranan dalam menyebarluaskan ide-ide Islam ini gitu. Ya. Jadi walaupun saat ini kita belum bisa berbicara, ya minimal kita like and share kan gitu ya. Kita dukung konten-konten yang memang jelas posisinya itu ya terhadap pembelaan Palestina gitu, terhadap perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan Palestina dengan benar. Nah, ini yang harus kita perkuat. Makanya sebenarnya teman-teman yang hadir di sini ya nanti setelah pulang dari sini ini memiliki kewajiban yang lebih. Jadi jangan biarkan ya hasil diskusi kita malam hari ini terhenti hanya di kafe ini. Ya, jadi kita harus membawa ide-ide ini keluar. Bahwasannya yang bisa menyelamatkan kondisi ya kaum muslimin di Palestina tadi ya, ketika kita bisa dengan jelas memahami persoalan yang terjadi sebenarnya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil countermeasure yang tepat. Bahwasanya tidak ada lain dan tidak ada bukan, bahwasanya kita harus menyatukan pandangan kita ya untuk memiliki satu visi yang sama, bahwasanya kaum muslimin harus bersatu dalam satu tubuh, harus memiliki kekuatan secara politik ya, harus memiliki kekuatan secara politik dan juga perlengkapannya baik itu senjata dan lain sebagainya ya. Dan ini baru akan bisa menyelesaikan persoalan perang tadi gitu. Jadi kalau hanya sekedar diplomasi, sekedar
memberikan bantuan, saya yakin itu belum bisa menyelesaikan persoalan konflik Israel Palestina ini sampai ke akar-akarnya. Itu belum bisa gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan tadi? Ya kita serap informasi dengan benar, kita kaji lagi tentang Islam sebagai sebuah solusi, kita sebarkan ide-ide ini. Ini yang penting ya. Jadi jangan biarkan ide-ide ini hanya sampai terhenti di kafe atau di kepala kita saja. Ya, harus terus ya menyebarluaskan, karena kita hanya punya ini nih. Seluruh infrastruktur mungkin saat ini memang dikuasai oleh musuh-musuh Islam misalnya. Ya. Tapi sekali lagi kita jangan putus harapan, jangan putus asa. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Islam, kita mau kembali ke jalan Allah, kita sadar bahwasannya hanya dengan Islam ya kita bisa kembali memenangkan ya atau menyelamatkan kondisi kaum muslimin dengan ide-ide Islam ini. Dengan ide-ide Islam ini ya tentunya baik lagi kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang terpenting. Jadi tidak hanya usaha secara matematik atau sababiah, tapi memang kita kembalikan lagi jiwa kita kepada Allah nih. Ya kita kembali berdoa, kita merenung. Mungkin kondisi terpuruknya umat muslim saat ini itu terjadi karena kesalahan dan dosa-dosa kita itu. Ya. Saya terkadang terpikir ya gini. Kaum muslimin di Gaza itu antum tahu sendirilah bagaimana mereka para penghafal Quran. Ya. Mereka orang-orang yang siap syahid. Tapi kok kenapa kondisinya sampai hancur-hancuran seperti itu? Sementara kita yang di Indonesia ya kayaknya tenang-tenang aja. Ya, tidak sampai dibunuh-bunuhin. Ini jangan-jangan ya. Ini adalah efek dari dosa-dosa kita yang ada di sini, yang ada di Indonesia atau kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang lain. Ya, karena kalau kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, pasti Allah kan akan memberikan hukumannya, akan memberikan peringatan kepada kita semua. Ya, supaya peringatan itu hilang, supaya hukuman itu hilang, ya kita harus kembali kepada Allah. Itu yang penting mungkin dari pertemuan malam hari ini juga gitu. Jadi jangan hanya berhenti diskusi ini sampai di sini. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita, khususnya mungkin kita sebagai manusia banyak khilaf, banyak dosa. Kita mohon sama Allah, semoga dosa kita diampuni. Ya, mungkin nanti pertolongan Allah akan datang. Saya yakin. Ya, dan kita tetap melakukan usaha sababiahnya ya, untuk memerdekakan, untuk melepaskan belenggu penjajahan saudara kita. Mungkin seperti itu, Ustaz Nasrullah. Terima kasih Bang Arif Dedi. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, teman-teman obrolan pemuda pada malam hari ini, kita sudah sampai sesi terakhir ya, karena sudah ngobrol kurang lebih 2 jam. Kami sampaikan bahwa ada salah satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya ketika dunia sedang terjadi fitnah, iman itu berada di Syam. Iman berada di Syam. Palestina itu adalah bagian dari Syam. Maka mungkin iman sesungguhnya adalah yang sedang mereka kerjakan di Palestina. Orang-orang yang sedang ada di Palestina itulah sesungguhnya iman. Mungkin, maka setidaknya kita harusnya mempunyai mata yang menuju ke mereka. Mengambil iman sebagaimana imannya orang-orang Palestina, orang-orang negeri Syam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kawan-kawan sekalian, ketika kawan-kawan mulai berkecamuk di otak, di dalam pikiran, materi obrolannya terlalu berat, maka kami menawarkan teman-teman rutinan kami. Tadi kan disampaikan sama Bang Arif. Maka kami menyediakan course yang lebih intens, lebih kecil. Ini kan kita forum besar, lebih kecil, untuk membahas bagaimana sih sesungguhnya menyatukan akidah umat Islam, menyatukan pemahaman umat Islam, dan menggunakan semua potensi-potensi umat muslim yang ada di seluruh dunia untuk membebaskan Palestina. Dengan apa? Nah, itu ada di kajian rutin kami. Kita menyelenggarakan itu Jumat malam, insya Allah. Nah, maka nanti izinkan kami akan senantiasa menginformasikan agenda-agenda kami kepada kawan-kawan melalui media sosial, melalui nomor-nomor registrasi di WhatsApp. Akan kami senantiasa ingatkan. Kami
tidak berharap kawan-kawan untuk segera menyambut ajakan kami. Setidaknya suatu saat kawan-kawan pasti akan tergerak untuk hadir pada ajakan kami. Nah, maka obrolan pemuda malam hari ini berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan malam hari ini menjadi awal tergeraknya hati kawan-kawan, langkah kawan-kawan, gerak kawan-kawan untuk hadir lebih intens dalam program-program berikutnya. Seperti itu, Bang Arif, udah diantara. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dari kami. Ada yang mau diomongin? Oh, ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Closing statement. Ya, Anet kira udah dingin ini kan? Biar nanti dinaikin. Oh iya. Siap, silakan. Ya, ini menarik seperti yang saya singgung di awal gitu ya, bahwa berkaitan dengan hubungan Indonesia gitu ya dengan perjuangan Palestina, bahwa memang seperti yang dijelaskan, hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah terjalin dari sebelum Indonesia merdeka bahkan gitu ya. Dan dalam keberjalanannya perpolitikan di Indonesia gitu ya, dan pun perjuangan masyarakat Palestina gitu ya, Indonesia selalu mendukung perjuangan masyarakat Palestina itu di kancah-kancah internasional. Jadi semisal ada konferensi internasional, kemudian ada rapat-rapat perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia itu lantang untuk melakukan diplomasi gitu ya, dan juga melakukan menyebarkan opini bahwa perjuangan masyarakat Palestina itu harus didukung oleh semua elemen negara seperti itu, termasuk khususnya Indonesia yang memegang prinsip bebas aktif tadi gitu ya, kemudian juga memegang prinsip bahwa penjajahan di dunia ini harus dihapuskan, termasuk di Palestina itu sendiri seperti itu. Nah, ini menarik bahwa terakhir gitu ya, terutama kebijakan dari presiden terpilih gitu ya, Prabowo Subianto, bahwa memang digaungkan bahwa memang solusi terhadap masalah Palestina saat ini adalah solusi dua negara gitu. Bahwa memang solusi yang bisa diambil adalah untuk jangka panjang adalah solusi dua negara gitu. Itu adalah solusi yang untuk saat ini dipandang yang paling tepat. Cuman pertanyaannya adalah dengan kita misalkan memang Indonesia misalkan nanti memang terjadi terwujud gitu ya solusi dua negara. Pertanyaannya adalah apakah dengan solusi dua negara itu ada negara Israel dan negara Palestina, apakah itu bukankah kita melegitimasi atau membenarkan penjajahan itu sendiri, bahwa Palestina adalah daerah Palestina itu dicaplok oleh Yahudi gitu ya, Zionis Yahudi, kemudian kita membenarkan gitu solusi dua negara ini. Nah, mungkin pertanyaan ini bisa teman-teman jawab dari diri masing-masing, sehingga itu bisa memunculkan keresahan-keresahan, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan di course khusus yang nanti ada diselenggarakan oleh obrolan pemuda selanjutnya. Ya, mungkin itu Bang Mas dan baik. Terima kasih. Tolong nanti ini editor ya, diambil terakhir tuh tadi. Kita viralkan. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian ya atas kehadirannya. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan berikutnya. Tunggu kabar dari kami. Biasanya kita akan adakan di pekan keempat hari Ahad. Semoga kawan-kawan bisa memblok tuh di kalender pekan keempat hari Ahad untuk hadir di obrolan pemuda edisi berikutnya. Dan ajak semakin banyak kawan-kawan untuk hadir, ya teman, tetangga, sanak kerabat untuk ikut dalam obrolan pemuda. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya. diinfokan juga mungkin sosial medianya. Oh iya, dan boleh diikuti sosial media kami ya. Informasinya terupdate. Ya, informasi sosial media kami di Instagram @islamicleadershipforum.id. Kemudian di TikTok, kami juga punya TikTok di @obrolan_pemuda_id. Nah, silakan di follow, di like, di subscribe, dan di share. Ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup dari kami.
Apabila banyak kekhilafan dan kebercandaan, semoga ada hikmahnya. Karena kehadiran kita semoga ada manfaatnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.